Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ada dua kata taat, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dan ulil amri, ada kata-kata dan, tapi tidak ada kata-kata taat. Ya, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian, dan pemimpin di antara kalian. Kalau ada masalah beda pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bukan dikembalikannya kepada pemimpinnya, kembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis kalau ada masalah, ya. Dan itu adalah lebih baik akibatnya, ya, bagi kita orang-orang yang beriman. Jadi ketaatan kepada Rasul itu mutlak, sama taatnya kepada Allah. Sedangkan ketaatannya kepada pemimpin itu tidak mutlak. Di ayat lain Allah sampaikan, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Tidaklah kami utus orang rasul kecuali untuk ditaati. Di ayat lain juga dikatakan, mayyutir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Mutlak itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata Nabi. Jadi kalau cinta kepada Allah, suruh ikuti Nabi, ya. Maka Allah akan menyayangi kita dan akan menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi melalui Nabi lah ketaatan itu bisa diperoleh. Jadi mutlak bahwa kita itu harus ikuti Rasul, ya, ikuti ajarannya. Apa yang dibawa oleh Rasul itu juga yang harus kita ikuti, sehingga nanti Allah akan mencintai kita. Dalam hal rumah tangga, Rasul pernah mengatakan kepada istrinya bahwa makanannya enak, padahal sebenarnya kurang enak, ya kan? Hok, ini hok namanya, ya, hok, bohong. Tapi untuk menyenangkan istri, dan itu boleh. Ya. Jadi boleh, Pak. Ya, jadi ini hok yang sunnah, gitu ya, untuk menyenangkan istri. Dulu ada seorang Yahudi, wanita tua, ya, Yahudi kafir berarti, ya. Itu mau ngetes Nabi, ini Nabi atau bukan. Maka wanita Yahudi itu membawa sekeranjang jeruk yang asam, pasti sejinjingan lah, jeruk yang asam. Kalau Nabi pasti dia akan makan. Nah, gitu dites tuh. Jadi orang Yahudi kan suka ngetes Nabi itu. Jadi kalau Nabi nggak makan, berarti dia bukan Nabi. Asam banget itu. Itu ada sahabat Nabi, itu ada Abu Bakar, ada Umar. Dikasih ke Nabi, gitu kan. Tapi apa? Nabi makan semuanya, dimakan dengan senyum, dengan gembira, seolah-olah itu manis di depan Yahudi. Sampai Abu Bakar minta, nggak dikasih. Umar minta, nggak dikasih. Dihabiskan semuanya oleh Nabi, gitu kan? Gitu. Nah setelah itu orang Yahudi bilang dia Nabi, padahal itu jeruknya jeruk yang asam. Setelah itu Abu Bakar bertanya, Umar juga bertanya, kok seperti itu Nabi? Kenapa nggak kasih kami jeruknya? Katanya, kata Nabi, kalau kamu yang makan ketahuan, itu nggak enak, asam. Saya tidak mau mengecewakan yang ngasih jeruk. Gitu. Itu Nabi. Nah itu kita praktekkan, Pak. Kalau dikasih makanan sama tetangga, itu jangan suka memandang rendah. Walaupun nggak enak, ya pura-pura enak, dimakan, diambil, disajikan makanan begini, makan, Pak. Itu sunahnya, Pak. Sunah itu, Pak. Jadi walaupun nggak enak, pura-pura enak. Ini hok, sunah, gitu ya.
Itulah ya, cara kita cinta kepada Allah melalui Nabi. Jadi ketaatan kepada Rasul itu mutlak. Sedangkan ketaatan kepada pemimpin itu ada syaratnya ternyata. Ada sebuah hadis yang isinya begini, bahwa hendaknya kita itu mendengarkan dan mengikuti pemimpin. Kemudian dipelintir oleh orang-orang politisi, oh kamu wajib mengikuti pemerintah, wajib mengikuti Pak Lurah, gitu ya, wajib dalam kondisi apapun. Padahal itu ketaatan itu hanya berlaku apabila tidak mengajak kemaksiatan, Pak. Jadi kalau pemimpin itu mengajak kemaksiatan, mengajak kemusyrikan, maka haram hukumnya taat, ditolak. Jadi tidak wajib diikuti. Kalau pemimpin itu ngajak pasang togel rame-rame, wajib tolak. Kalau pemimpin itu ngajak kita suruh nyembah kuburan, ditolak, kan gitu ya. Karena ketaatan itu hanya yang tidak berhubungan dengan maksiat. Dan ini Nabi pernah praktekkan, Pak. Ketika awal-awal kenabian di Mekah itu, Nabi itu tidak mau taat kepada pemimpin Mekah, iya kan? Kenapa? Karena pemimpin Mekah itu nyuruh Nabi suruh berhenti berdakwah, suruh mengikuti agama nenek moyang mereka, menyembah berhala. Nabi nggak mau, ya, karena itu adalah kemaksiatan, kemusyrikan, nggak mau. Sampai ditawari, kalau pengen kaya dikasih harta, kalau pengen istri yang cantik mau dicarikan yang paling cantik, yang penting berhenti berdakwah. Nabi tidak mau ikuti permintaan pemerintah tadi, karena itu adalah kemaksiatan, gitu ya. Sampai kemudian diancam-ancam, ya, diancam-ancam, diintimidasi oleh pemerintah, ya. Akhirnya apa? Karena kasihan dengan sahabat-sahabatnya pada waktu itu, lalu hijrahlah ke Habasyah. Hijrah yang pertama kali itu ke Habasyah, ke Ethiopia, ke Afrika. Hijrah ke sana, Pak. Jadi reaksi kalau tidak bisa melawan, untuk menyelamatkan diri ya hijrah. Akhirnya hijrahlah ke Habasyah, ke Ethiopia. Di sana itu bukan negeri Islam, itu negeri kafir, Pak. Nasrani. Tetapi itu dianggap rajanya raja yang adil dan bijaksana, bisa melindungi, gitu. Akhirnya hijrahnya ke Ethiopia. Ini artinya apa? Bahwa di pemerintahan yang kafir pun keadilan bisa terjadi, Pak. Di pemerintahan kafir pun hal-hal yang bijaksana pun terjadi. Ini dibuktikan dengan hijrah tadi. Bahkan di dalam Al-Quran, kerajaan Sabah yang ratunya Ratu Bilqis itu disanjung bahwa Ratu Bilqis adalah ratu yang adil, yang selalu bermusyawarah untuk memutuskan segala hal. Padahal ini Ratu Bilqis bukan kerajaan Islam, gitu ya. Jadi bisa, dan itu berarti kita taat. Nah, jadi meskipun itu kerajaan atau negara kafir, kalau tidak mengajak kemaksiatan, kita juga boleh taat. Ternyata orang-orang yang notabene Nasrani tadi, ya, Kristen tadi, kok baik kepada para sahabat, kepada Nabi, kepada orang Islam. Dan di Al-Quran digambarkan nama apa? La tajidanna asadan nasi adawata lil ladina amal yahudawan waladina asroku wala tajidanna aqrabahum mawadal ladina amal ladina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa rubana wa annahum la yastakbirun. Itu diabadikan di Quran. Ternyata orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani itu akrab dengan kita, Pak, dari dulu.
manusia-manusia yang jahat kepada kita, keras permusuhannya kepada kita itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi sama orang-orang musyrik itu keras terhadap orang Islam. Itu di Al-Quran, Pak. Tapi orang Nasrani, Nasoro itu baik dengan kita. Sehingga orang NU kadang-kadang jagain gereja gitu ya. Jadi emang begitu, Pak. Al-Quran udah bilang begitu. Jadi orang Kristen itu baik dengan kita. Tapi yang paling keras sampai sekarang tuh Yahudi. Lihat Israel tuh keras. Kenapa? Karena Yahudi itu tidak pernah berdakwah. Nggak dakwah mereka. Karena mereka itu agama eksklusif lah bagi mereka. Mereka hanya untuk keturunan mereka sendiri. Nggak menyebarkan agama. Nggak butuh kita. Merasa dia kelas 1. Orang-orang musyrik juga nggak pernah berdakwah, iya kan? Nggak perlu berdakwah dia, kan itu kesenangan. Sedangkan Kristen itu berdakwah seperti kita, ya. Meskipun di Al-Quran bilang bahwa Nabi Isa itu rasulan, ya, untuk seorang rasul bagi Bani Israel. Tapi prakteknya sekarang Kristen juga menyebarkan ke seluruh dunia. Padahal di Al-Quran bilang itu cuma untuk Bani Israel. Ya. Jadi baik Kristen maupun Islam itu sama-sama berdakwah, rebutan. Sehingga mereka santun, saling santun. Karena dakwah itu kan apa welas asih ya. Dakwah itu kan lemah lembut, gitu kan? Mengajak. Dakwah itu kan fitrahnya mengajak. Dua-duanya kan ini mengajak ya. Akhirnya terjadi seperti itu. Jadi kita jadi paham kalau kemudian orang-orang Islam itu dekat dengan orang-orang Kristen, karena di Al-Quran juga bilang begitu, gitu ya. Itu dipraktekkan dalam sejarah Nabi itu. Kemudian hijrah ke Madinah, ya, ke Madinah, Nabi kuat, gitu kan, bisa menegakkan agama Islam. Kemudian kembali ke Mekah untuk membebaskan Ka'bah, untuk menghapus kemaksiatan, untuk menghapus kemusyrikan tadi kembali.